Ya. Nah sekarang bagaimana di masyarakat kita? Terkadang di satu tempat itu mereka lebih suka daging sapi ketimbang kambing. Sebagian lebih suka daging sapi ketimbang kambing. Nggak jadi lebih afdol kambing aja, nggak lebih afdol patungan sapi aja, nggak, tetap urutannya seperti itu. Walaupun tapi kalau memang kita ada niat untuk memberikan kegembiraan yang lebih, kadang-kadang sebagian masyarakat tatkala kita kasih kambing mukanya beda, cemberut lah begitu, kambing lah gitu. Ya udah sini deh, nerimanya begitu. Tapi kalau kita kasih sapi, beda senyumnya. Masya Allah, terima kasih banyak. Kamu anaknya siapa ya? Masya Allah, ditanya. Umurnya berapa? Udah nikah belum? Wah, panjang lebar itu. Saking girangnya diberikan sapi. Kalau misalkan seperti itu, nggak ada salahnya kita ikut kolektif daripada sapi dengan niat menggembirakan hati fuqara wal masakin. Dapat plus lagi ganjaran korban, dapat ganjaran memberikan kesenangan kepada fuqara wal masakin. Kalau misalkan di tempat kita lebih suka daripada sapi ketimbang kambing. Kemudian dikatakan ada yang lebih afdal dari itu semuanya. Ya tadi kan yang pertama unta, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian patungan 7 orang dengan 1 ekor unta, kemudian 7 orang 1 daripada sapi. Kemudian dikatakan yang paling afdal lagi dikatakan dan 7 ekor kambing lebih afdal daripada seekor unta. 7 ekor kambing, nama dia sendiri. Namanya misalkan Ahmad, misalkan nama dia sendiri. Iya, lebih afdal begitu. Masing-masing pada ngorban semuanya, istrinya ngorban juga, anak-anaknya pada ngorban semuanya juga. Itu lebih afdal 7. Kalau misalkan dia mau beli sapi buat 1 orang, kambing ya 7 ekor buat 1 orang, itu lebih afdal kambing. Kemudian dikatakan dari sini dapat kita ketahui bahwa hanya dibolehkan bagi yang berkurban dengan seekor kambing untuk seorang saja, dan seekor unta atau sapi maksimal 7 orang. Disyaratkan untuk sapi dan kambing kacang. Tahu gak kambing kacang? Ya, kambing bukan domba ya. Sapi dan kambing. Kalau unta disebutkan harus 5 tahun. Ini nggak sulit di sini, kenapa? Karena nggak ada datu kita. Unta 5 tahun harusnya. Tapi kalau sapi dan kambing harus berumur 2 tahun. 2 tahun penuh. Loh, sekarang siapa yang tahu? Tukang kambing dia kan gak miara. Kalau di kampung-kampung, mungkin di sini banyak yang pada miara-miara. Nah enak tuh kita beli di sini aja. Ini umur berapa Pak? Ya saya nggak tahu, nggak punya akta kelahiran, dia nggak ada akta kelahirannya. Nggak tahu lahirnya kapan, nggak tahu, bagaimana bisa tahu? Oh, nah udah tanya, cari yang lain lagi. Jadi di sini disyaratkan sapi dan kambing kacang harus sudah berumur 2 tahun, 2 tahun penuh. Kambing domba atau kibas hanya diperbolehkan jika sudah berumur 1 tahun penuh. Jika belum setahun, buat domba. Jika belum setahun, maka tidak sah dijadikan korban kecuali sudah kupak. Apa kupak? Copot giginya. Gigi yang mana? Geraham apa depan? Ayo. Nah, gigi depannya copot, udah nunggu gigi baru. Beda dengan gigi-gigi yang lain tuh. Bisa kelihatan nanti, ya. Boleh nanti tanya Mbah Google atau siapa nanti lihat tuh. Atau ada keluarga yang paham masalah itu, biar ilmu ini adalah ya. Itu dilihat beda dengan gigi-gigi yang lain. Artinya sudah numbuh atau baru copot misalkan. Biasanya itu kalau domba itu 6 bulan ke atas. Udah kupak itu. Ya, jadi kalau domba itu paling enak itu. Buka aja langsung. Kalau emang udah kupak, bismillah. Kalau emang belum kupak, jangan. Ya. Atau kita tahu kenal misalkan yang jual dia udah paham, ya kita tanya dia, ya kambing, domba misalkan mau beli yang umur setahun atau yang udah kupak dilihat kasih. Kalau kambing yang biasa ini sangat rentan. Karena kebanyakan tukang-tukang kambing itu menggunakan kupaknya mutlak baik domba atau selain daripada domba. Mereka ngelihatnya kupaknya aja, coba dilihat. Ditanya, kita lihat mau beli kambing. Kebanyakan mereka ngelihatnya kupak, dibuka aja deh tuh. Oh, udah kupak nih udah. Itu hati kambing juga kupak, padahal kambing itu harus 2 tahun.
Ya, kambing harus 2 tahun. Nggak sah kalau belum mencapai daripada 2 tahun walaupun sudah kupak. Tapi kalau domba dilihat ya 1 tahun walaupun belum kupak nggak apa-apa. Atau belum sampai setahun tapi dia udah kupak, itu nggak apa-apa. Boleh dipilih kalau domba. Ya, padahal domba lebih murah harganya. Ya, domba lebih murah harganya daripada kambing biasa. Kurban tersebut cacat yang buruk seperti pincang, buta, sakit, gatal-gatal atau terlalu kurus, karena Rasulullah SAW bersabda, "Arbaun la tujzi fil adahi al-awra al-bayyin awraha wal marid al-bayyin mardaha wal arja allati al-bayyin arjaha wal kasira wa fi riwayah al-ajfa allati la tunggi." Hadisun sahih akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. 4 hal tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama, buta yang buruk butanya. Kita nggak paham kok kambing bisa buta dari mana. Kita lihat ini kambing tahu-tahu nyebur got, ntar tiang ditabrak, orang ditabrak, berarti ngeliat gak dicoba, ini kenapa nih kambing ini, ada apa nih, beda dengan kambing-kambing yang lain. Coba lihat buta apa kagak dia. Kita kan nggak paham dia buta apa kagak, nggak tahu kita. Kalau memang tahu gitu buta dijadiin hewan kurban nggak sah. Kadang-kadang kita udah beli murah, ternyata pas sampai rumah buta kambingnya, datengin lagi tuker. Nggak apa-apa ya, walaupun mahal, daripada kita potong juga, itu nggak sah daripada dijadikan daripada korban. Ya, kupingnya putus maka nggak sah korbannya itu. Ya, korbannya tidak korbannya. Kalau nggak putus, misalkan cuman robek aja nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu yang terputus. Juga si fakir itu udah niatan mau jual. Dari sebelumnya dia lihat dulu nih siapa sih yang ngebeliin daging nih, daging korban, dilihat dulu di handphonenya dia dilihat, oh nih si fulan ada. Jadi kalau udah dapat misalkan nanti langsung diterima sama dia, diterima 1 kilonya 100.000 misalkan, alhamdulillah. Oh dapat dari pesantren Nurul Fajri, dapat dari pesantren ini, dapat dari majelis taklim ini, dapat dari musola ini, dapat. Mau taruh di freezernya nggak muat, dijual boleh? Boleh. Yang penting siapa? Yang menjual fuqara wal masakin. Kalau dia tergolong fakir miskin, dia boleh ya untuk menjualnya. Bagaimana dijelasin di setelahnya, dikatakan ya tidak sah atau tidak boleh dibagikan dalam keadaan matang sudah dimasak atau dijadikan daging kering. Setelah dibagikan kepada fakir miskin, dibolehkan bagi yang berkurban untuk memakannya atau memberikannya kepada orang-orang kaya, kecuali kurban yang dinazarkan atau untuk keluarga kita yang sudah meninggal dengan wasiat atau izin semasa hidupnya, maka kurban tersebut wajib diberikan seluruhnya kepada fakir miskin. Jadi kalau korban nazar, tadi nggak dijelasin tuh, korban hukumnya sunnah, tidak diwajibkan kecuali dia nazar atau dia mengatakan bahwa ini adalah hewan kurbanku. Kalau yang model-model korban yang wajib itu semuanya wajib diberikan kepada fuqara wal masakin. Panitia yang bukan tergolong fuqara wal masakin jangan pakai ngambil-ngambil, udah nggak boleh. Ya, nggak boleh. Yang bukan tergolong fuqara wal masakin, yang fuqara wal masakin berhak untuk mendapatkannya.